Selamat sore, selamat datang di Mata Suha. Saya Alvan Suhandi, tuan rumah Mata Suha. Milan Merah ia tinggalkan dalam kondisi babak belur. Lantas kedatangan pertamanya disambut lemparan telur. Tifosi tampak belum siap dinahkodai si ahli strategi. Mereka terlanjur nyaman dengan pelatih yang gemar mengumbar emosi. 5 musim berselang, hati penggemar bisa ia genggam. Ia mulai menyejajarkan diri dengan pelatih-pelatih legendaris tim di masa silam. 2 tahun berpisah ternyata ia tak beranjak kemana-mana. Ia akhirnya kembali ke pangkuan si nyonya tua. Juventus telah banyak berganti rupa. Di pos gelandang ia tak lagi memiliki Marchisio, Vidal, Pirlo ataupun Pogba. Bursa transfer di masa pandemi bisa menjadi kunci. Apakah Allegri bisa melampaui standar tinggi yang ia torehkan sendiri? Inilah Mata Suha Allegri Jilid 2. Oke, maaf tadi di opening saya salah menyebut Allegri sebagai alergi ya. Sorry buat diehard fansnya. Kembali lagi bersama saya, host yang arogan dan low budget. Walaupun ini ceritanya meniru acara Mata Najwa, tapi saya akan bicara sendiri tanpa bintang tamu, mendukung ucapan saya sendiri, menyanggah ucapan saya sendiri. Dan kalau teman-teman tidak puas atau ada data yang perlu dikoreksi, silahkan serbu kolom komentarnya. Oke, bicara tentang Allegri, supaya tidak ngalor ngidul, kita pecah seperti biasa menjadi 2 segmen. Yang pertama, apa sih yang paling berkesan selama masa kepemimpinan Allegri, dan yang kedua, apa yang kita harapkan bisa dibawa Allegri di sepak terjang keduanya bersama Juventus ini. Sebat Sari, yoi, apa kabar Mbah Sari? Oke, kembali. Tentu banyak momen magis ya yang beliau tinggalkan selama di Juventus. Ia menaikkan lebih tinggi lagi standar yang sudah ditetapkan oleh pendahulunya, Mister 10 Euro Antonio Conte. Walaupun ia tidak menyelesaikan musim dengan unbeaten atau melewatkan rekor 100 poin, tidak masalah. Dia bisa menyandingkan gelar Coppa dan Scudetto 4 kali beruntun, dan hanya dia satu-satunya manajer di Eropa yang bisa melakukan itu. Lalu yang harus kita ingat adalah momen-momen magis di lapangan ya, tentu bersama timnya ya, bukan tentang Allegri seorang. Tentu kita ingat gol di detik-detik terakhir Pirlo saat derby Torino di musim 2014-15, karena itu musim terakhir Pirlo di Juventus. Lalu kita ingat bagaimana Tevez dan Morata mengacak-ngacak Dortmund di kandangnya sehingga menyebabkan Klopp dipecat. Momen magis di Eropa, bagaimana kita mempecundangi Monaco 2-0 di kandang mereka. Momen magis di Eropa lagi, atau bagaimana kita membuat Lionel Messi dan trio MSN-nya terjungkal di Allianz Arena 3 gol tanpa balas, dan Lionel Messi sendiri sempat terjatuh dengan posisi kepala di bawah badan 90 derajat setelah kalau nggak salah pejanik rebutan bola di udara. Saya bukan senang karena Messi terjatuh seperti itu, tapi itu adalah metafora bahwa Juventus bisa loh menendang Barcelona yang terkenal dikdaya dengan MSN-nya itu. Ada juga momen comeback dengan versus Atletico 2-0 di Atletico, lalu kita balas 3-0 di Turin, hat-trick Ronaldo. Begitu banyak momen, dan semua momen itu terjadi di Eropa. Rupanya orang ini kurang ya piala saja untuk mensahkan dirinya sebagai the ultimate legend di sejarah manajer Juve. Yang saya ingat lagi adalah hobinya, tanda petik ya, mengoleksi gelandang-gelandang semenjana, Lemina, Pereira, Rincon, Sturaro, you name it. Walaupun itu bukan dari dia saja sumber keinginan untuk merekrut mereka, tapi tetap adanya orang-orang itu di tim dalam jangka waktu ya yang cukup panjang, karena setiap bermain selalu menyebalkan. Itu salah satu hal yang berkesan juga buat saya di masa kepemimpinan Allegri.
dan saya pikir dia kembali sebagai orang yang berbeda di periode keduanya. Dia akan kembali seperti orang yang berbeda. Kita dengar di segmen 2. Ya, di segmen kedua ini kita akan membahas secara singkat apa harapan kita terhadap Bapak Allegri di jilid 2-nya ini. Kenapa saya katakan dia akan kembali sebagai orang yang berbeda? Karena ya ia mantan pelatih Juventus dong, itu jelas. Ia dulu datang sebagai mantan pelatih Milan, pernah meraih predikat pelatih terbaik Serie A selama di Cagliari. Tentu profilnya sekarang sudah berbeda. Kualifikasinya sudah tinggi di atas, mungkin ya sedikit di bawah Zidane, Klopp, Pep dan kawan-kawan, tapi jelas dia ada di puncak sana, sedikit di puncak sana. Dan dia juga sekarang ada di persimpangan dengan pemain-pemain lamanya yang masih di Juventus, tapi sudah menua tentu saja, dan bagaimana ia memadankan itu dengan pemain-pemain baru yang baru ia pegang pertama kali seperti Chiesa, Kulusevski dan lain sebagainya. Chiellini juga ini musim terakhirnya bagaimana caranya memeras pengalaman dan dedikasi beliau secara tepat untuk membimbing junior-juniornya bisa tetap membawa bendera Juventus selama musim-musim selanjutnya lagi. Oke. Kasus comeback Allegri ini menarik ya, karena di referensi yang saya banyak baca, di antara pelatih terbaik yang pernah melatih Juventus, tentu mungkin kita bersepakat bahwa dua orang yang paling atas adalah Marcello Lippi dan Giovanni Trapattoni, karena dua orang itu yang kebetulan bisa menyumbangkan trofi Piala Eropa atau Liga Champions, dan mereka berdua pernah juga melakoni comeback seperti ini. Trapattoni 10 tahun dulu, baru 3 tahun, Lippi 5 tahun, baru 4 tahun atau 3 tahun, saya lupa. Artinya apa, dan mereka tetap mampu meraih piala di periode keduanya walaupun standarnya tentu telah turun, akan sangat sulit mengulang yang pertama. Bedanya dalam kasus Allegri, di periode pertamanya ia belum bisa mengamankan, menyegel trofi yang sangat sungguh-sungguh membuat penasaran, itu trofi Piala Eropa, yang tentu saja itu yang membuat dia sedikit di bawah Lippi dan Trapattoni di hati para Juventini, dan saya harap ia bisa mempersembahkan itu. Bukan maksud saya untuk mengerdilkan Liga atau Copa atau Super Copa, tapi saya tidak bisa bohong, apapun pembahasan tentang Juve, muaranya adalah trofi telinga besar itu. Saya yakin Allegri tetap dengan filosofinya, yaitu skema menyesuaikan dengan persediaan pemain yang ada, ya kaya akan taktik. Ya mungkin 2 musim terakhirnya kita sangat diuji ya dari sisi penonton, karena ya mungkin dia bermain cukup defensif, ya sangat reaktif, tidak berusaha mengambil inisiatif. Kalau boleh saya bahasakan seperti itu, tentu ada kawan-kawan yang lebih pintar membahas masalah taktik. Semoga itu dikurangilah penyakit sudah golin 1 lalu pasif menunggu di belakang saja, itu hanya menyisakan 1-2 orang di garis tengah atau sedikit di area lawan. Semoga itu dikurangi. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf jika agak belibet. Silahkan ramaikan kolom komentar dan follow akun Twitter JuveGL, Instagramnya, dan tentu saja subscribe channelnya supaya kami bisa lebih berkembang. Ditunggu kritik sarannya. Salam Vino alla fine, Forza Uhuy.